Pemirsa, 3 kepala negara dan 27 menteri serta puluhan CEO perusahaan top dunia akan menyampaikan paparan dalam Forum Ekonomi Dunia di hari kedua Forum Ekonomi Dunia. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Haryadi Jamal di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ya, Sadrina, bagaimana perkembangan dari pertemuan para menteri serta CEO perusahaan top dunia di WEF hari ini? Ya, Carlos, memang beberapa sesi atau beberapa forum sudah diselenggarakan di World Economic Forum yang ke-24 ini. Dan tadi pada pukul 9 hingga pukul sekitar 10:45 sudah ada sesi yang sudah digelar, yaitu mengenai aspirasi Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga, kemudian negara dengan penduduk Muslim terbanyak, dan juga adalah pemerintahan Indonesia yang baru, mengingat pemerintahan Joko Widodo saat ini berjalan selama 6 bulan. Dan fokus dalam diskusi yang sudah berlangsung tadi memang adalah mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan juga infrastruktur yang modern, kemudian juga membangun adanya kepemimpinan dalam politik dan juga membangun kepemimpinan generasi selanjutnya. Dan ini forum-forum ini memang diselenggarakan atau sejumlah pembicara ternama dari pemimpin negara dan juga pemimpin perusahaan seperti Hans Paul Bergner dari The Boston Consulting Group dari Jerman, kemudian ada Budi Gunadi dari PT Bank Mandiri, dan juga ini selaku dari wakil ketua World Economic Forum yang ke-24 ini. Sementara itu dari ada Marsudi Sahudi, Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama, dan juga Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN. Dan yang sekarang sedang berlangsung adalah dari diskusi atau forum-forum lainnya juga, terutama adalah pembangunan pasar ekonomi, bagaimana caranya Indonesia untuk memasuki pasar Asia. Dan ini salah satunya yang menjadi pembicara adalah Direktur Lipo Group, yaitu John Riyadi, juga selaku dari wakil ketua World Economic Forum ini. Dan memang World Economic Forum ini didukung oleh Bank Mandiri yang di sini untuk mendukung pertumbuhan investasi dan juga peningkatan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Carlos. Ya, Adin, aspirasi Indonesia dalam fokus pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, apakah sudah ada kesepakatan atau target utama yang dihasilkan dari pertemuan ini? Ya, kalau untuk mengetahui lebih lanjutnya, tadi dari diskusi yang sudah diselenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pembicaranya yang merupakan wakil dari Indonesia, yaitu Amanda Putri dari pendiri We Are The Teachers. We The Teachers. We The Teachers. Oke, Mbak Amanda, tadi sudah menjadi pembicara juga di Arena Berita 1 ya. Ini apa saja yang sudah dibicarakan di dalam? Ya, jadi topiknya memang aspirasi mengenai Indonesia ya. Jadi banyak hal tentang Indonesia yang dibahas di situ. Salah satunya tentu pendidikan dari sisi saya, dari sisi ekonomi, dari sisi financial inclusion misalnya. Karena ketika ada problema atau ada tantangan-tantangan tersendiri di Indonesia, memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu silver bullet ya, tetapi diperlukan communication, discussion, dan engagement cross stakeholder untuk bersama-sama tackle sebuah tantangan bersama. Dan disitulah yang tadi kita bahas bersama panelis lainnya juga. Jadi bukan hanya ekonomi saja, tapi juga ada sektor yang menghubungkan pendidikan seperti itu ya. Sebenarnya bagian dari World Economic Forum, my most favorite part mungkin adalah bahwa ada platform untuk orang-orang dari background yang berbeda untuk bisa berdiskusi dan berbicara, sehingga approach yang diambil itu tidak single-minded, itu very wide dan very luas ya untuk cover sisi-sisi yang lain juga. Oke, Mbak, ini tantangan Indonesia untuk mengembangkan bakat-bakat di dalam pendidikan. Dan ini kan sudah kita ketahui bahwa kedepannya Indonesia akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Apa tantangannya dan bagaimana peningkatannya dalam bidang pendidikan? Iya, jadi kalau memang human resources kita sendiri, yang pertama tentu bisa diperlukan itu adalah skills yang ready to use skills ya. Jadi mereka bisa membawa keterampilan-keterampilan itu ke job market, dan itu bisa add their value, menambahkan nilai mereka sebagai
productive citizen, sebagai human resource-nya Indonesia. Tapi secara bersamaan tentu ada hal yang tidak bisa dilupakan ya, yaitu nilai-nilai keindonesiaan, basic values yang sudah mulai pudar sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya overload informasi misalnya. Itu juga sudah mulai missing. Jadi saya melihat dari dua sisi, bahwa memang secara skills kita harus equip, tapi at the same time basic foundational principles-nya juga harus kuat tentunya. Oke, terima kasih Mbak Amanda, informasinya Terima sangat kasih. bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kedepannya juga pendidikan Indonesia akan lebih maju. Dan memang Carlos, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti direncanakan Presiden Joko Widodo akan menghadiri World Economic Forum yang ke-24 ini untuk membuka secara resmi forum ini. Carlos. Baik, semoga bermanfaat dan terima kasih atas wawancara Sadrina Evanalia dan juga bersama Amanda Putri tadi. Pemirsa, Sadrina Evanalia dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari Hotel Sangrila, Jakarta.